Hai Sobat Zarko, apa kabar semuanya? Kembali lagi di seri belajar geografi yuk. Di antara ragam morfologi bumi, karst adalah salah satunya. Bentang lahan yang sering diasosiasikan dengan kapur ini, menjadi salah satu morfologi yang sangat bisa dijumpai di seluruh dunia. Apa saja fakta-faktanya? Yuk simak dalam video berikut. Secara bahasa, karst berasal dari bahasa Jerman, rumpun bahasa Slavia, dan rumpun bahasa Indo-Eropa. Ketiga bahasa tersebut mengartikan karst sebagai kering atau gersang. Pada mulanya, istilah karst tidak digunakan untuk menggambarkan morfologi kapur. Istilah karst muncul untuk menggambarkan kawasan yang kering secara umum. Baru beberapa periode kemudian, istilah ini diadopsi dalam studi geologi dan geomorfologi. Berikut ini adalah fakta-fakta tentang karst. Check it out. Yang pertama, pengertian karst. Menurut Derek Ford, ahli geomorfologi Kanada, dan Paul Williams, ahli geomorfologi Selandia Baru, karst dapat diartikan sebagai bentang alam, dengan kondisi hidrologi yang khas, serta terbentuk dari kombinasi antara porositas dan batuan yang mudah larut. Dua ahli geomorfologi UGM Yogyakarta, Pak Eko Haryono dan Pak Cahyo Aji, menyederhanakan definisi karst sebagai bentang alam yang tersusun dari struktur batuan kapur yang mudah larut. Yang kedua, struktur batuan karst. Walaupun karst dianggap identik dengan bentang lahan kapur, namun batuan kapur bukan satu-satunya pembentuk karst. Karst juga bisa tersusun dari struktur batu garam dan gipsum. Alasan mengapa karst identik dengan batu kapur, adalah karena sebagian besar karst di dunia, memang terdiri dari batuan kapur atau limestone. Yang ketiga, batuan kapur yang mudah larut. Batuan kapur terdiri dari senyawa karbonat, dengan kombinasi bersama unsur lainnya, seperti kalsium, magnesium, natrium, dan lain-lain. Senyawa karbonat merupakan senyawa yang mudah larut ketika bertemu dengan air. Oleh karena itu, batuan kapur adalah struktur batuan yang paling rentan terhadap proses pelapukan kimia. Pelarutan akan semakin intensif, saat air juga membawa konsentrasi karbon dioksida. Yang keempat, membentuk porositas hingga ragam relief. Sebagian besar bentang lahan karst memiliki relief perbukitan dan tidak rata. Hal ini tidak lepas dari faktor yang dijelaskan pada poin sebelumnya, yaitu mudah larutnya batuan kapur. Selain relief perbukitan, larutnya batuan kapur juga menciptakan porositas, yaitu rongga-rongga air di dalam batuan. Proses terbentuknya porositas karena pelarutan ini disebut dengan istilah karstifikasi. Relief lain yang muncul antara lain, ponor, sinkhole, lembah, dan gua karst. Yang kelima, hidrologi yang khas. Seperti yang dijelaskan oleh Derek Ford dan Paul Williams, karst memiliki sistem hidrologi yang unik. Unik yang dimaksud adalah, karena sulitnya bentang lahan ini membentuk badan air permukaan. Sulitnya membentuk air permukaan, disebabkan karena adanya porositas batuan. Konsekuensinya, badan air di bentang lahan karst, sering terbentuk di bawah tanah. Dan yang terakhir, persebaran karst di Indonesia. Indonesia memiliki lahan karst dengan luas 15,4 juta hektar. Lahan karst seluas ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, meskipun mayoritasnya terdapat di Pulau Jawa. Contoh bentang karst di Indonesia antara lain, karst Maros yang ada di Sulawesi, karst Gunung Sewu yang membentang dari Yogyakarta hingga Pacitan, karst Rengel di Tuban, karst Madura di Madura, dan karst Kartens di Papua.
Itulah beberapa fakta tentang morfologi karst. Apa pendapat Sobat Zarko? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.